Bab 2 Kerajaan-kerajaan di Jawa dan Madura. Kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. 1. Banten. Bab berdirinya Kerajaan Banten. Semenjak lama Banten merupakan pusat perdagangan penting di pantai barat Jawa dan telah menjalin hubungan internasional dengan India serta China. Karenanya, tak mengherankan apabila pedagang-pedagang asing yang berasal dari dua kawasan tersebut banyak berdiam di sana. Pada mulanya Banten merupakan wilayah kerajaan Hindu Pajajaran. Menjelang abad ke-16, kekuatan lain bangkit di pantai utara Jawa Tengah, yakni Demak yang telah menganut agama Islam, di mana kerajaan tersebut merupakan pendorong berdirinya Banten. Penegak atau perintis kerajaan Banten dan Cirebon adalah Syarif Hidayat, yaitu Sunan Gunung Jati. Sehingga kedua kerajaan yang baru saja disebutkan itu saling bersaudara satu sama lain. Menurut naskah sejarah Banten atau Babat Banten, silsilah Sunan Gunung Jati adalah sebagai berikut: Nabi Adam, Nabi Sits, Nabi Yunus, Kinayah, Malik, Pasir, Nabi Idris, Soleh, Lamak, Nuhud, Asim, Paseh, Palih, Runi, Saro, Pakir, Najur, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Sabit, Yasjar, Yurat, Yarat, Japar, Manawi, Udat, Malap, Malah, Ut, Al-Muhar, Galib, Asim, Abdul Manap, Asim, Abdul Muthalib, Abdullah, Nabi Muhammad, Fatimah, Husain, Jenul Abidin, Jenul Kubra, Jumadil Kubra, Jumadil Kabir, Sultan Bani Israel, Mahdum Gunung Jati, yaitu Sunan Gunung Jati. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dengan silsilah yang berasal dari sumber lainnya. Maulana Hasanuddin tahun 1552 sampai tahun 1570 pengganti Sunan Gunung Jati, memperluas kekuasaannya hingga ke Lampung yang semenjak dulu merupakan salah satu penghasil lada utama. Dengan demikian, ia adalah peletak dasar bagi kemakmuran Banten selaku pusat perniagaan lada di penghujung barat Pulau Jawa. Semasa pemerintahan Hasanuddin, Banten mengalami kemajuan pesat. Banten saat itu merupakan pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang mancanegara, seperti Portugis dan China. Kerajaan ini tersohor pula sebagai pusat penyebaran agama Islam, yang pengaruhnya mencapai Lampung, Bengkulu, dan daerah-daerah sekitar Tulang Bawang. Dalam bidang keagamaan, pendidikan bagi putra-putri raja dipercayakan pada seorang guru agama yang khusus didatangkan guna mengajar keluarga raja. Meskipun demikian, ada kalanya pendidikan putra raja diserahkan pada para kerabat raja yang tak berdiam lagi di keraton. Pangeran Arya, putra Hasanuddin dikirim ke Jepara, yakni tempat kediaman Ratu Kalinyamat, bibi Pangeran Arya. Sesudah kemangkatannya, Hasanuddin dianugerahi gelar Anumerta Pangeran Sabakingking sesuai dengan tempat pemakaman beliau. Penguasa Banten ketiga, Maulana Yusuf tahun 1570 sampai tahun 1580, putra tertua Hasanuddin menaklukkan sisa-sisa kerajaan Hindu Pajajaran pada kurang lebih tahun 1579. Ini merupakan akhir kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Barat. Seiring dengan penaklukan ini para bangsawan dan elit Sunda berbondong-bondong memasuki agama Islam. Ia melakukan pula pembangunan perkotaan, mendirikan benteng-benteng berbahan batu bata, dan memajukan pertanian beserta sistem irigasinya. Tidak ketinggalan kemajuan masjid dan pesantren mendapat perhatian Maulana Yusuf. Raja ketiga Banten ini mangkat pada 1580 dan dianugerahi gelar Anumerta Pangeran Pasarean. Beliau dimakamkan tidak jauh dari kota Serang sekarang. Putra Maulana Yusuf bernama Maulana Muhammad tahun 1580 sampai tahun 1596, ketika itu masih berusia 9 tahun. Karenanya, ia diwakili oleh suatu dewan perwalian yang terdiri dari Kadi, Hakim Surasaji, Senapati Pontang, Dipati Jayanagara, Ki Waduaji, dan Ki Wijamanggala. Berdasarkan penuturan sejarah Banten,
Mangkubumi atau Perdana Menteri Banten berniat mengangkat Pangeran Japara, Paman Maulana Muhammad sebagai Sultan. Tetapi keinginan ini dihalang-halangi dan digagalkan oleh Dewan Perwalian. Peristiwa penting pada zaman pemerintahan Maulana Yusuf adalah kedatangan orang-orang Belanda pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Maulana Muhammad mangkat di tahun 1596 dalam pertempuran di Palembang. Beliau dikebumikan di kompleks pemakaman yang sama dengan Hasanuddin. Gelarnya setelah wafat adalah Panembahan Sedaing Rana. Bab perkembangan Kerajaan Banten. Sultan Abdul Qadir atau Abul Mufahir Mahmud Abdul Qadir tahun 1596 sampai tahun 1651 pengganti Maulana Muhammad memberikan izin bagi VOC dan EIC membuka lojinya di Banten pada 1603. Timbul kekacauan di Banten karena para bangsawan berebut jabatan Mangkubumi dan Wali Negara. Sewaktu Arya Rana Manggala menjadi Mangkubumi, Banten mulai bersikap keras terhadap Belanda, Inggris, dan orang-orang asing lainnya. Pada saat bersamaan, Jayakarta atau Sunda Kelapa tumbuh menjadi pesaing Banten. Kendati demikian, perseteruan antara keduanya dapat dicegah oleh Arya Rana Manggala. Belanda berhasil merebut dan menghancurkan Jayakarta atau Sunda Kelapa serta mengubah namanya menjadi Batavia. Akibatnya, timbul permusuhan yang berujung peperangan antara Banten dengan Kompeni Belanda. Perselisihan antara kedua belah pihak diakhiri oleh perjanjian tahun 1645 yang isinya boleh dibilang merugikan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemajuan dan kemakmuran besar semasa pemerintahan Sultan Abdul Fattah yang lebih tersohor sebagai Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai tahun 1683 pengganti Sultan Abdul Qadir. Beliau berjuang sekeras-kerasnya memajukan perniagaan Banten. Dijalinnya persahabatan dengan para pedagang Inggris, Denmark, dan Perancis. Sultan Ageng Tirtayasa memberi kelonggaran sebesar-besarnya pada mereka agar mau berdagang di Banten. Berkat bantuan mereka, Sultan Ageng Tirtayasa menyelenggarakan armada dagang yang berlayar hingga ke Filipina, Makau, India, Persia, dan Arab. Akibat jatuhnya Malaka pada tahun 1641 dan Makassar di tahun 1667 ke tangan Belanda, pedagang-pedagang Tionghoa beserta Arab berbondong-bondong mengalihkan aktivitasnya ke Banten. Oleh karena itu, Banten semakin bertambah ramai dan makmur. Saingan utama Banten hanyalah Batavia yang kini berada di bawah cengkeraman VOC. Sultan Ageng Tirtayasa ingin mengusir saingannya itu dan menjalin persekutuan dengan Sultan Sibori dari Ternate. Berkali-kali Sultan Ageng Tirtayasa menyerang benteng-benteng VOC di Sumatera. Demi memperkuat kedudukan Banten, ia mengirim surat ke London pada 1682 guna meminta bala bantuan melawan Belanda. Selain itu, hubungan diplomatik dengan Turki dibinanya pula. Pamor Kesultanan Banten mulai suram ketika timbul perpecahan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji. Putra Sultan ini pernah berlayar ke Arab guna membina relasi dengan sesama raja Muslim dan sekaligus menunaikan ibadah haji. Setibanya kembali di Banten, Sultan Haji ingin segera menggantikan ayahnya. Kendati demikian, Sultan Ageng Tirtayasa lebih memilih Pangeran Purbaya sebagai penggantinya. Hal ini memicu pertikaian antara keduanya. Sultan Haji lantas meminta bantuan Belanda. Tentu saja Belanda yang gemar memancing di air keruh menyambut dengan gembira permohonan bala bantuan ini. Perang saudara pecah antara Sultan Haji yang didukung VOC dan ayahnya. Sultan Ageng Tirtayasa mendapat bantuan Syekh Yusuf, ulama terkenal asal Makassar yang besar pengaruhnya di Banten. Kurang lebih bersamaan dengan itu, meletus pemberontakan Trunajaya sehingga perhatian Belanda terpecah dan terpaksa mengirimkan sebagian besar pasukannya mematahkan pergolakan tersebut. Setelah pemberontakan Trunajaya dipadamkan,
VOC baru sanggup memusatkan kembali perhatiannya terhadap Banten. Kedikdayaan dan majunya persenjataan Belanda akhirnya tidak mampu lagi ditandingi oleh para pejuang Banten. Menyadari hal ini, Sultan Ageng Tirtayasa yang sebelumnya bertahan di Istana Tirtayasa melarikan diri ke Lebak setelah membumi hanguskan keratonnya tersebut. Belanda terus-menerus mengejar dan mempersempit ruang gerak Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya pada 1683, perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dapat dipatahkan dan Sultan Haji tahun 1683 sampai tahun 1687 dinobatkan oleh VOC sebagai Sultan Banten berikutnya. Dengan demikian, jatuhlah Banten ke dalam genggaman VOC. Sultan Ageng Tirtayasa ditawan di Batavia dan mangkat pada 1695. Bab kemunduran dan keruntuhan Banten. Sultan Haji digantikan oleh putranya yang bergelar Sultan Abdul Fadil Muhammad Yahya tahun 1687 sampai tahun 1690. Tidak seperti ayahnya, ia merupakan seorang penentang Belanda. Masa pemerintahannya tidak panjang dan hanya berlangsung selama 3 tahun saja. Ia dikebumikan di samping kanan makam Sultan Hasanuddin di Pasarean Sedakingking. Kendati tak lama memerintah, ia berusaha menata kembali pemerintahan kesultanan yang dirasanya telah porak-poranda. Karena tidak mempunyai putra, Sultan digantikan oleh adiknya yang bergelar Abdul Mahasin Muhammad Zainul Abidin tahun 1690 sampai tahun 1733. Catatan sejarah memperlihatkan kemewahan saat penobatannya. Dentuman meriam berkali-kali ditembakkan dari Istana Surosowan, Benteng Spilvik, dan kapal-kapal kompeni yang berlabuh di Teluk Banten. Tembakan meriam Belanda ini menandakan pengakuan kompeni bagi kekuasaan Sultan. Selain itu, juga memperlihatkan pulihnya hubungan baik antara kedua pihak, yang sebelumnya kerap dilanda perselisihan. Diberitakan pula bahwa hadirin yang datang memperoleh hadiah sesuai dengan jabatannya. Seorang pangeran memperoleh 1 riel Spanyol, Kiai Arya 0,75 riel Spanyol, sedangkan Ngabehi 0,5 riel Spanyol. Hadiah ini menunjukkan jalinan hubungan antara Sultan dengan bawahannya, di mana ia memerlukan layanan dan kesetiaan mereka. Sementara itu, rakyat biasa memperoleh hadiah sepotong kecil benang perak. Kaum bangsawan dan penghuni istana mengenakan baju yang sangat mewah. Istana Surosowan dihias dengan kain sutera aneka warna. Utusan-utusan yang berasal dari berbagai daerah taklukan Banten juga datang menghaturkan sembah. Sultan Banten berikutnya merupakan putra kedua Zainul Abidin dan naik tahta dengan gelar Abdul Fatih Muhammad Sifa Zainul Arifin tahun 1733 sampai tahun 1747. Ia sangat dipengaruhi oleh permaisurinya yang bernama Ratu Syarifah Fatimah. Semasa pemerintahannya kerap terjadi pemberontakan rakyat Banten, karena mereka dipaksa oleh kompeni menanam tebu, kopi, dan komoditas lainnya yang sanggup mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dagang tersebut. Kemudian, komoditas yang ditanam rakyat itu dibeli dengan harga yang ditentukan secara sepihak oleh Belanda. Karena fitnahan permaisurinya, Sultan diasingkan ke Ambon oleh VOC. Sebagai penggantinya diangkat putra Ratu Fatimah dengan suaminya terdahulu, seorang letnan Melayu dari Batavia. Gelar bagi Sultan baru ini adalah Sultan Syarifuddin Ratu Wakil tahun 1747 sampai tahun 1750. Meski secara teoritis ia merupakan penguasa tertinggi Banten, tetapi kendali pemerintahan berada di tangan Ratu Fatimah. Kesultanan kembali dirudung pemberontakan rakyat, yang antara lain dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus Buang, karena rakyat tidak menyukai ratu tersebut. Para pemuka istana sendiri kurang puas dengan gaya kepemimpinan ratu yang jarang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Guna memadamkan pemberontakan ini,
Belanda mengasingkan Ratu Fatimah ke Saparua dan Sultan Syarifuddin ke Banda serta mengangkat adik Sultan Zainul Arifin, yang bernama Pangeran Arya Adisantika sebagai penguasa baru dengan gelar Sultan Abdul Ma'alim Muhammad Wasi Zainul Alimin tahun 1750 sampai tahun 1753. Peristiwa ini menandakan kemunduran kekuasaan para Sultan Banten, karena pengangkatan dan pemberhentian Sultan kini diatur oleh Belanda. Tentu saja, seperti di bagian kepulauan Nusantara lainnya, Sultan baru yang diangkat oleh Belanda diharuskan menandatangani suatu kontrak politik, tetapi isinya sangat merugikan pihak kesultanan. Pergolakan di kalangan rakyat masih terus saja berlanjut. Dengan harapan agar kerusuhan cepat berakhir, Belanda memberhentikan Sultan Zainul Alimin dan mengangkat Pangeran Gusti, putra tertua Sultan Zainul Arifin yang sebelumnya diasingkan ke Sri Lanka, sebagai Sultan baru dengan gelar Sultan Abdul Nasser Muhammad Arif Zainul Asikin tahun 1753 sampai tahun 1773. Setelah Sultan wafat, putranya naik tahta dengan gelar Sultan Abdul Mafahir Muhammad Aliuddin, yaitu Aliuddin I, tahun 1773 sampai tahun 1799. Ia digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Muhyiddin dengan gelar Sultan Abdul Muhammad Muhyiddin Zainusolihin tahun 1799 sampai tahun 1801. Sultan ini tidak lama memerintah dan dibunuh oleh pengawalnya yang bernama Tubagus Ali. Peristiwa yang baru saja disebutkan mencerminkan adanya intrik dalam Kesultanan Banten. Secara perekonomian, Banten telah mengalami kemunduran drastis dan berada di ambang kehancuran. Penguasa berikutnya, Sultan Abdul Muhammad Ishak Zainul Mutakin tahun 1801 sampai tahun 1802, putra Sultan Aliuddin dari seorang selir, hanya sempat berkuasa selama 1 tahun. Ia wafat setahun setelah dinobatkan. Penggantinya, Sultan Wakil Pangeran Natawijaya tahun 1802 sampai tahun 1803, juga memerintah selama setahun saja. Meskipun demikian, ia dinobatkan dalam suasana yang penuh kemegahan. Perayaan dilangsungkan selama berhari-hari dan dentuman meriam terdengar setiap hari, baik dari kapal perang Belanda, benteng Spilvik, maupun istana Surosowan sebagai tanda penghormatan. Saat tibanya hari penobatan, panji-panji serta bendera nampak berkibar di mana-mana. Di perkampungan China juga dikibarkan bendera-bendera negerinya dan terdengar pula alunan alat musik-musik tradisionalnya. Musik Eropa dan tradisional dimainkan demi memeriahkan acara ini. Sultan juga membagi-bagikan hadiah berupa uang bagi para prajurit yang hadir. Secara ringkas, perayaan ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi Kesultanan Banten yang sedang menjelang ajalnya ini tetap berniat menampilkan sisa kejayaan mereka. Sementara itu, pihak Belanda juga memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang unjuk kekuatan. Dentuman meriam yang tiada habis-habisnya itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa Belanda memiliki banyak amunisi dan kekuatan militer yang hebat. Fakta sejarah membuktikan bahwa inilah upacara besar terakhir yang dilaksanakan Kesultanan Banten. Tahta Kesultanan Banten selanjutnya diduduki oleh putra kedua Sultan Aliuddin yang naik tahta dengan gelar Sultan Aliuddin II tahun 1803 sampai tahun 1808. Ia berselisih paham dengan Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Akibatnya Belanda menyerang keraton Surosowan dan menangkap serta mengasingkan Sultan ke Ambon. Belanda lalu mengangkat Sultan Wakil Pangeran Suramanggala tahun 1808 sampai tahun 1809 sebagai penggantinya. Saat itu, kekuasaan Sultan boleh dikatakan telah terhapuskan. Wilayahnya langsung diperintah oleh Belanda dan Sultan mendapatkan gaji sebesar 15.000 rial per tahunnya. Kesultanan Banten boleh dikatakan telah berakhir. Kendati demikian,
Rakyat yang merasa tidak puas dengan kenyataan ini kerap menimbulkan gangguan keamanan terhadap Belanda sehingga mereka mencurigai bahwa ini semua didalangi oleh Kesultanan Banten. Belanda lantas menangkap Sultan Aliyuddin dan memenjarakannya di Jakarta. Bahkan, tindakan ini belum dirasa cukup sehingga Belanda juga meluluh lantakkan Istana Surosowan. Kerabat kesultanan yang masih hidup lalu menyingkir ke Istana Kaibon yang terletak 1 kilometer di sebelah selatan Surosowan. Sebagai sultan baru diangkatlah Muhammad Syafiuddin tahun 1809 sampai tahun 1832, yang sebenarnya hanya berlaku sebagai kepala keluarga kesultanan saja dan tanpa kekuasaan politis sama sekali. Ketika Inggris berkuasa di Indonesia antara tahun 1811 sampai tahun 1816, mereka memaksa Sultan turun tahta dan menyerahkan negerinya pada pihak Inggris. Ini merupakan penghapusan secara resmi Kesultanan Banten. Kendati demikian, ia masih boleh menyandang gelar Sultan dan memperoleh tunjangan 10.000 ringgit Spanyol per tahun dari pihak Inggris. Kesultanan hanya tinggal namanya saja. Pada 1832, Belanda mengasingkan Sultan Syafiuddin ke Surabaya. Bab sistem pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Banten diperintah oleh seorang sultan dan tatanan pemerintahan mirip dengan Kesultanan Mataram di Jawa Tengah. Kendati demikian, Raja-Raja Banten pertama belum bergelar sultan dan menyandang gelar panembahan saja. Selain itu, mereka juga digelari Maulana yang berarti tuan atau penguasa. Gelar sultan sendiri baru dipakai pada 1638, yakni semasa pemerintahan Sultan Abdul Qadir tahun 1596 sampai tahun 1651. Calon pengganti sultan adalah putra mahkota yang digelari Pangeran Dipati Anom atau Pangeran Ratu. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan akan dibantu oleh Mangkubumi, setingkat Perdana Menteri beserta Dewan Menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Para penguasa Banten pada kesempatan-kesempatan tertentu mengadakan pertemuan dengan para pejabat atau rakyat kebanyakan. Saat berlangsungnya pertemuan, Sultan biasanya duduk di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Apabila tidak ada tempat duduk, hadirin boleh duduk berdekatan dengan Sultan. Pertanyaan yang diajukan Sultan tatkala berlangsungnya audiensinya biasanya seputar keadaan daerah masing-masing, perdagangan di pasar, dan kondisi berbagai pelabuhan. Selanjutnya, Sultan akan menanyakan pula kondisi-kondisi negara-negara lainnya, seperti Aceh, Jambi, Goa, Palembang, Mataram, dan lain sebagainya. Beliau menanyakan pula perihal Batavia yang dipandangnya sebagai benteng terhadap agresi Mataram. Selain itu, ia akan menanyakan masalah peradilan, karena segenap perkara yang berlarut-larut akan dimintakan keputusan Sultan. Pertemuan akan ditutup dengan pandangan Sultan mengenai kondisi umum negerinya dan acara santap bersama. Ketika memasuki musim penghujan, acara pertemuan ini lebih jarang digelar. Di Banten tempat berlangsungnya audiensi disebut dipangga. Keluarga raja di Banten disebut warga dan mereka biasanya hadir saat berlangsungnya audiensi antara sultan dan rakyatnya. Kendati demikian, interaksi antara golongan bangsawan dan keluarga raja sangat terbatas. Tidak hanya status mereka sebagai kerabat raja berperan sebagai dinding pembatas, melainkan juga kondisi ekonomi mereka yang jauh berada di atas rakyat kebanyakan. Wujud fisik bagi sekat ini adalah tembok keraton, yang memisahkan tempat kediaman kaum bangsawan dengan rakyat jelata. Bab perekonomian. Kesultanan Banten boleh dikatakan mengalami kejayaan karena kegiatan perdagangan dan perkebunan ladanya. Saat kebutuhan atau permintaan lada sedang meningkat pesat, penduduk mengalihkan kegiatan pertaniannya pada budidaya lada. Namun, bila permintaan menurun mereka kembali bertani. Tatkala Belanda mengepung Banten, armada dagang yang hendak membeli lada tidak dapat merapat di kota pelabuhan tersebut sehingga warga terpaksa kembali menanam padi.
Pada masa Tomepires, Banten masih menduduki tempat kedua setelah Sunda Kalapa, kelak berganti nama menjadi Jayakarta, Batavia, dan terakhir Jakarta. Di pelabuhan ini berkumpul para pedagang dari berbagai penjuru Nusantara, seperti Palembang, Pariaman, Lawe, Tanjung Pura Kalimantan Selatan, Makassar, Jawa Timur, dan Madura. Sementara itu, kapal-kapal dari Kepulauan Maladewa juga datang untuk mengangkut budak belian. Banten berhasil merebut Sunda Kalapa pada tahun 1527 sehingga kegiatan perniagaan di sana banyak dialihkan ke Banten yang semakin menanjak kejayaannya. Kini akan dianalisa beberapa musabab kemunduran Banten sebagai kota pelabuhan. Pertikaian antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya, Sultan Haji, sebagaimana yang telah diungkapkan di atas adalah salah satu penyebabnya. Faktor lain adalah dikuasainya Jayakarta, dahulu Sunda Kalapa dan kemudian Belanda mengganti namanya menjadi Batavia oleh VOC pada tahun 1619. Agar pusat perniagaan dapat mereka alihkan ke Batavia, VOC memblokade Banten, sehingga makin sedikit kapal dagang yang mengunjunginya. Arsip VOC berangka tahun 1643 menyatakan bahwa perniagaan Banten telah pindah ke Batavia. Jadi sampai di sini, dapat disaksikan beberapa kali perpindahan pusat perniagaan mulai dari Sunda Kalapa ke Banten dan kembali ke Sunda Kalapa lagi. Sebagai kota pelabuhan yang ramai, Banten didatangi oleh pedagang-pedagang baik dari dalam maupun luar negeri. Para pedagang mancanegara yang singgah di Banten ini membuka perkampungannya sendiri-sendiri. Dengan demikian terbentuklah perkampungan Pegu, Siam, Persia, Arab, Turki, dan China. Sementara itu, para pedagang dari dalam negeri sendiri juga tidak ketinggalan mendirikan pemukimannya. Oleh karena itu, di samping perkampungan bangsa asing, terdapat pula perkampungan Bugis, Melayu, Ternate, dan lain sebagainya. 2. Cirebon. Bab Cikal Bakal Kesultanan Cirebon. Menurut kitab Purwaka Caruban Nagari di daerah Cirebon sebelumnya terdapat 6 kerajaan kecil yang disebut Nagari, yakni Nagari Surantaka, Singapura, Japura, Wanagiri, Raja Galuh, dan Talaga. Di antara nagari-nagari tersebut yang terbesar adalah Wanagiri, walaupun apabila ditilik pada masa sekarang luasnya hanya mencakup kurang lebih 4 kecamatan saja. Kerajaan atau Nagari Surantaka berpusat di desa Keraton sekarang, yakni di Kecamatan Cirebon Utara. Masih menurut kitab Purwaka Caruban Nagari, penguasanya bernama Ki Gedeng Sidangkasih. Konon ia memiliki seorang putri bernama Nyai Ambetkasih, yang menikah dengan saudara sepupunya bernama Raden Pamanah Rasa. Menurut Babat Siliwangi, Raden Pamanah Rasa ini adalah nama Prabu Siliwangi ketika masih muda. Sebagai hadiah perkawinan ini, Ki Gedeng Sidangkasih memberikan kawasan Sindangkasih pada menantu sekaligus kemenakannya itu. Purwaka Caruban Nagari lebih jauh lagi menjelaskan bahwa Nagari Surantaka merupakan bawahan Kerajaan Galuh. Raden Pamanah Rasa memiliki 2 orang istri. Selain Nyai Ambetkasih, ia menikah pula dengan Nyai Subang Larang, putri Mangkubumi atau Perdana Menteri Kerajaan Singapura bernama Ki Gedeng Tapa. Saat itu, Ki Gedeng Tapa menyelenggarakan pertandingan adu ketangkasan senjata sebagai ajang mencari jodoh bagi putrinya. Ternyata pemenangnya tak lain dan tak bukan adalah Raden Pamanah Rasa. Nagari Singapura terletak sekitar 4 km sebelah utara Giri Amparan Jati, yakni makam Sunan Gunung Jati. Batasnya diperkirakan sebagai berikut: utara berbatasan dengan Surantaka, barat berbatasan dengan Wanagiri, selatan dan timurnya dengan Japura, dan sebelah timurnya dibatasi Laut Jawa. Raja Negeri Singapura adalah Ki Gedeng Surawijaya Sakti, saudara Ki Gedeng Sidangkasih, Raja Nagari Surantaka. Dalam menjalankan pemerintahannya, ia dibantu oleh mangkubuminya bernama Ki Gedeng Tapa, yang memiliki seorang putri cantik jelita bernama Nyai Subang Larang, lahir 1404.
Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, Nyai Subang Larang kelak bersuamikan Raden Pamanah Rasa. Pada kurang lebih tahun 1418 datanglah seorang ulama bernama Syekh Hasanuddin bin Yusuf Sidik yang berkenalan dengan Ki Gedeng Tapa. Setelah itu, ia bertolak ke Kerawang dan mendirikan pesantren di sana. Namanya kemudian dikenal sebagai Syekh Kuro. Karena memberikan kesan yang baik, Ki Gedeng Tapa merestui putrinya belajar ilmu agama Islam di pesantren Syekh Kuro. Pada 1420 tiba seorang ulama lain dari Baghdad bernama Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Idofi dengan disertai 12 pengikutnya, yang terdiri dari 10 orang pria dan 2 wanita. Syekh Datuk Kahfi diizinkan oleh Ki Gedeng Tapa bermukim dan mendirikan pesantren di Pesambangan. Di masa-masa selanjutnya, Syekh Datuk Kahfi tersohor pula dengan nama Syekh Nurul Jati. Peristiwa kedatangan 2 ulama di atas menandai masuknya agama Islam ke Cirebon. Nagari Japura terletak 17 km sebelah tenggara Giri Amparan Jati, yang kini berada di Kecamatan Astana Japura, Sindang Laut, dan Ciledug. Rajanya bernama Prabu Amuk Marugul. Kerajaan ini ditaklukkan oleh Japura pada kurang lebih tahun 1422. Nagari Wanagiri kini letaknya berada di Kecamatan Palimanan. Nama Wanagiri sendiri hingga saat ini masih ada sebagai nama kampung di Desa Kalangenan, Kecamatan Palimanan. Konon, rajanya bernama Ki Gedeng Kasmaya, kakak Ki Gedeng Surawijaya. Menurut cerita rakyat, ia kerap berada di Cirebon Girang. Oleh karena itu, boleh diperkirakan bahwa raja tersebut kemungkinan mempunyai istana di sana atau hadir ke kawasan tersebut guna mengikuti upacara-upacara keagamaan. Nagari Raja Galuh letaknya sekitar 30 km sebelah barat Giri Amparan Jati atau Muara Jati. Rajanya adalah Prabu Cakraningrat. Nagari Talaga wilayah sebelah utaranya berbatasan dengan Raja Galuh dan sebelah baratnya Sumedang Larang. Berdasarkan penuturan cerita rakyat, pusat kerajaan Talaga berada di kota Kecamatan Talaga sekarang. Konon Raja Talaga bernama Prabu Pucukumum. Pernikahan Raden Pamanah Rasa dengan Nyai Subang Larang membuahkan 2 orang putra dan 1 putri. Putra-putranya masing-masing bernama Raden Walangsungsang dan Raja Sangara. Sedangkan putrinya bernama Nyai Lara Santang. Ketika Raden Walangsungsang menginjak usia dewasa, ibunya meninggal dunia dan mengembaralah ia meninggalkan istana. Pertama-tama Raden Walangsungsang singgah di tempat kediaman Ki Gedeng Danuwarsih, seorang pendeta Hindu, guna menuntut ilmu. Tidak lama berselang, adiknya Nyai Subang Larang datang menyusulnya. Raden Walangsungsang kemudian dinikahkan dengan putri Ki Gedeng Danuwarsih bernama Nyai Indang Gelis. Setelah beberapa waktu belajar di bawah bimbingan Ki Gedeng Danuwarsih, Raden Walangsungsang disertai istri dan adiknya meneruskan perjalanannya dan kini menuju pesantren yang diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi. Di sanalah beliau menuntut ilmu selama 3 tahun. Setamatnya belajar, Raden Walangsungsang diberi nama baru Ki Samaduloh oleh gurunya. Syekh Datuk Kahfi menyarankan agar Raden Walangsungsang membuka negeri baru di tepi pantai sebelah timur Pasambangan, yang masuk dalam wilayah Nagari Singapura. Demikianlah, Raden Walangsungsang membangun perkampungan baru yang kelak dikenal sebagai Tegal Alang-alang. Sebenarnya kawasan ini telah ada penghuninya yang dipimpin oleh Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-alang, adik Ki Gedeng Danuwarsih. Berkat kedatangan Raden Walangsungsang, tempat pemukiman tersebut semakin berkembang. Berbagai suku bangsa berdatangan ke sana, seperti Sunda, Jawa, Arab, dan China. Oleh karenanya, tempat itu lantas disebut Caruban, yang artinya campuran. Raden Walangsungsang kemudian diangkat sebagai pangraksa bumi, yakni pemuka masyarakat yang bertugas mengurusi masalah pertanian dan perikanan. Sementara itu, Ki Danusela menjadi kungu atau kepala kampung itu. Semasa menduduki jabatan sebagai pangraksa bumi ini,
Raden Walang Sungsang yang telah menganut agama Islam berkesempatan menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sewaktu berada di Mekah, Raden Walang Sungsang tinggal di tempat kediaman Syekh Bayanullah, adik Syekh Datuk Kahfi, dan memperdalam pengetahuan agamanya di bawah bimbingan Syekh Abdul Yazid. Sepulangnya dari ibadah haji ini, Raden Walang Sungsang dikenal pula sebagai Haji Abdullah Iman. Dengan giat disebarkannya agama Islam di Cirebon, Nyai Lara Santang turut pula beribadah haji ke Mekah dan di sana menikah dengan seorang bangsawan Arab bernama Syarif Abdullah dan berputra Syarif Hidayatullah. Sepeninggal Kidanusela, Raden Walang Sungsang diangkat sebagai penggantinya dan mulai saat itu beliau menyandang gelar Pangeran Cakrabuana. Lama-kelamaan status Caruban ditingkatkan menjadi kerajaan dan disebut Caruban Larang. Dengan cepat Caruban Larang menggeser kedudukan Nagari Singapura. Ayah Raden Walang Sungsang, Raden Pamanah Rasa kini telah bergelar Prabu Siliwangi mendengar perihal pendirian kerajaan oleh anaknya yang telah lama menghilang itu dan menganugerahkan gelar Sri Mangana. Sementara itu, Syarif Hidayatullah telah dewasa dan memperdalam pengetahuan agama Islam dari berbagai guru. Ia kemudian berniat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, kampung halaman ibunya. Setibanya di Jawa, Syarif Hidayatullah berguru pada Sunan Ampel yang mengajarkannya berbagai metode penyiaran agama Islam dan memperkenalkan pada wali-wali lainnya. Setelah itu, barulah Syarif Hidayatullah bertolak ke Caruban Larang. Kedatangan Syarif disambut baik oleh pamannya, Raden Walang Sungsang. Ia kemudian ditunjuk sebagai guru agama menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang baru meninggal dunia. Dibangunnya sebuah pesantren di Dukuh Sembung Pasambangan, yang letaknya agak jauh dari pusat kerajaan. Syarif Hidayatullah terus mengajar sambil mempelajari adat istiadat setempat. Namanya kemudian tersohor sebagai Syekh Maulana Jati atau Syekh Jati. Beliau mengajar pula di Dukuh Babadan dan menikahi Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan, kepala kampung di kawasan tersebut. Malangnya, Nyai Babadan tidak berumur panjang dan meninggal dunia tak berapa lama setelah menikah. Sepeninggal istri pertamanya, Syarif Hidayatullah pindah ke Pasambangan dan menikah lagi dengan Dewi Pakungwati, putri Pangeran Cakrabuana, atau saudari sepupunya sendiri. Belakangan, beliau menikah pula dengan Nyai Lara Baghdad, putri Abdul Rahman Al-Baghdadi. Pernikahan dengan Nyai Lara Baghdad ini dikaruniai dua orang putra, yakni Pangeran Jayakelana dan Pangeran Bratakelana. Beberapa utusan dari Banten mengunjungi Syarif Hidayatullah dan memintanya mengajarkan agama Islam di sana. Menanggapi permintaan ini, setelah mendapat restu Pangeran Cakrabuana, Syarif Hidayatullah atau Syekh Maulana Jati bertolak ke Banten. Di sana beliau menikah lagi dengan Nyai Kawunganten dan dikaruniai seorang putri bernama Ratu Winaon dan putra bernama Pangeran Sabakingkin. Putranya inilah yang kelak menjadi raja pertama Banten bergelar Hasanuddin. Beberapa waktu lamanya, Syekh Maulana Jati mengajarkan agama Islam di Banten. Suatu ketika datanglah utusan Pangeran Cakrabuana yang memintanya kembali ke Caruban. Pamannya yang sudah lanjut usia itu ingin menobatkan Syekh Maulana Jati sebagai penggantinya dan memajukan Caruban Larang. Demikianlah, pada kurang lebih tahun 1479, Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai penguasa Caruban Larang dengan gelar Tumenggung Susuhunan Syarif Hidayatullah. Para wali lain yang mendengar perihal pengangkatan ini menganugerahinya gelar Panetep Panatagama Rasul di Tanah Sunda. Pemberian gelar ini menandakan bahwa Syarif Hidayatullah yang kelak juga dikenal sebagai Sunan Gunung Jati disejajarkan kedudukannya dengan para wali. Syekh Maulana Jati mengunjungi Demak atas undangan Raden Patah, Sultan Demak, beserta para wali lainnya guna membantu penyelesaian Masjid Demak. Pada kunjungan kali ini, Syekh Maulana Jati menikah lagi dengan Nyai Tepasari, putri Ki Ageng Tepasan, bangsawan Majapahit yang mengabdi pada Raden Patah, dan dikaruniai seorang putri bernama Nyai Ratu Ayu dan putra bernama Pangeran Muhammad Arifin,
Pangeran Pasarean. Bersama dengan para wali lainnya dibahas pula rencana-rencana pengembangan agama Islam ke Pajajaran, yang penduduk beserta rajanya masih menganut agama Hindu. Waktu itu, Caruban Larang Cirebon merupakan fasal kerajaan Pajajaran yang diperintah oleh Prabu Siliwangi, kakek Syekh Maulana Jati atau Syarif Hidayatullah. Setibanya kembali di Caruban Larang, Syekh Maulana Jati menolak membayar upeti pada Pajajaran dan menyatakan kemerdekaan negerinya. Tindakan cucunya ini dianggap sebagai pembangkangan yang tak dapat dibiarkan begitu saja oleh Prabu Siliwangi. Pajajaran mengirimkan pasukannya menyerang Caruban Larang di bawah pimpinan Tumenggung Jagabaya. Ternyata pasukan Pajajaran dapat dikalahkan dengan mudah dan Tumenggung Jagabaya berbalik mengabdi pada Syekh Maulana Jati. Ikatan persahabatan dan kekeluargaan dengan Kesultanan Demak makin diperkuat, antara lain melalui perkawinan Pangeran Muhammad Arifin dengan putri Raden Patah, Ratu Nyawa. Pada 1511, Portugis merebut Malaka dan Demak memutuskan membantu Sultan Malaka mengusir Portugis. Suatu ekspedisi militer di bawah pimpinan Dipati Unus dikirimkan ke Malaka, tetapi berhasil dikalahkan oleh armada Portugis pada tahun 1513. Portugis sendiri berupaya memperluas pengaruhnya di seluruh penjuru Nusantara dan menjalin hubungan diplomatik dengan Pajajaran. Bahkan kini mereka diizinkan oleh Pajajaran membangun benteng pertahanan di Sunda Kelapa pada tahun 1522. Oleh karenanya, Demak mempersiapkan armada yang dipimpin Fatahillah atau Faletehan guna menghalau Portugis dari Sunda Kelapa dan mereka tak ketinggalan pula meminta dukungan Cirebon. Pasukan gabungan Demak dan Cirebon bergerak ke Sunda Kelapa pada tahun 1526. Kini giliran Portugis yang mengalami kekalahan telak sehingga harus hengkang perairan Nusantara. Sebagai peringatan atas kemenangan ini, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta. Portugis terpaksa melarikan diri dari Sunda Kelapa dan tak pernah menginjakkan kakinya lagi di sana. Aliansi Portugis Pajajaran mengalami kegagalan. Fatahillah yang berjasa memimpin ekspedisi mengalahkan Portugis dinikahkan dengan putri Syekh Maulana Jati bernama Nyai Ratu Ayu. Pernikahan mereka membuahkan seorang putri bernama Nyai Maswanawati Raras dan putra bernama Pangeran Sedang Garuda. Kini, Syekh Maulana Jati menyatukan berbagai nagari yang ada di sekitarnya. Satu persatu nagari yang masih berdaulat ditaklukkan dan digabungkan dengan Cirebon. Perlahan tapi pasti Cirebon tumbuh menjadi negara besar. Setelah bertahun-tahun berjuang memajukan negerinya, Syekh Maulana Jati mangkat pada 1568. Konon sewaktu meninggal dunia beliau berusia 120 tahun. Pangeran Pasarean berputra Pangeran Swarga yang menikah dengan Nyai Maswanawati Raras, putri Fatahillah. Putra mereka yang bernama Pangeran Emas diangkat sebagai penguasa Cirebon menggantikan Syekh Maulana Jati. Gelarnya adalah Panembahan Ratu I tahun 1568 sampai tahun 1649. Bab perkembangan dan perpecahan Cirebon. Pangeran Emas mewarisi kemajuan Cirebon yang telah dirintis oleh Syekh Maulana Jati. Cirebon telah menjadi pelabuhan yang ramai dikunjungi kaum pedagang baik dari dalam maupun luar negeri. Kendati demikian, pada zamannya Banten semakin menanjak pamornya, apalagi setelah Maulana Yusuf tahun 1570 sampai tahun 1580 berhasil menaklukkan Pajajaran. Akibatnya, Cirebon merosot pamornya dibanding Banten. Panembahan Ratu atau Pangeran Emas menikah dengan putri Sultan Pajang. Inilah yang memicu kecurigaan Maulana Yusuf terhadap Panembahan Ratu. Raja Banten itu khawatir apabila Pajang memanfaatkan Cirebon sebagai batu loncatan menguasai seluruh Jawa Barat. Meskipun terjadi sikap curiga mencurigai antara Banten dan Cirebon, Raja Banten masih bersedia menghormati Cirebon, karena merupakan negeri asal muasal leluhurnya. Selain itu,
Cirebon dianggap sebagai perintis penyiaran agama Islam di Jawa Barat. Kesultanan Pajang tidak panjang usianya, karena kekuasaan tak lama kemudian beralih ke tangan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati tahun 1586 sampai tahun 1601. Kendati merupakan menantu Sultan Pajang, Panembahan Ratu I tidak menerapkan politik permusuhan pada Panembahan Senopati yang telah menggulingkan mertuanya. Cirebon justru menjalin persekutuan yang erat dengan Mataram. Bahkan, Panembahan Senopati membantu pembangunan tembok benteng di Cirebon pada 1590. Hubungan kekerabatan antara dua kerajaan diperkokoh melalui perkawinan Sultan Agung, cucu Panembahan Senopati, dengan seorang putri Cirebon. Panembahan Emas wafat pada 1649 dan digantikan oleh cucunya bernama Pangeran Karim yang bergelar Panembahan Ratu II. Karena beliau kelak ditawan oleh Mataram dan dimakamkan di Bukit Girilaya, namanya dikenal pula sebagai Pangeran Girilaya. Ia menikahi Putri Amangkurat pertama, yakni Raja Mataram yang menggantikan Sultan Agung. Pernikahan Pangeran Girilaya dengan Putri Mataram ini membuahkan 3 orang putra, yakni Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan Pangeran Wangsakerta. Oleh karena pernikahan-pernikahan yang kerap terjadi antara keluarga kerajaan Cirebon dan Mataram inilah, semenjak tahun 1615 pengaruh Mataram di Cirebon makin menguat. Bahkan, menurut F. Dehan, Cirebon harus menyerahkan wilayahnya di sebelah barat Sungai Cimanuk pada Mataram. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa Cirebon telah menjadi vasal Mataram dan mulai diwajibkan menyerahkan upeti. Para penguasa Cirebon hanya dianggap sebagai raja-raja keagamaan saja, mengingat mereka merupakan keturunan Syarif Hidayat Sunan Gunung Jati. Pada mulanya mereka belum menyandang gelar sultan dan hanya pangeran atau panembahan saja. Baru pada tahun 1662, Cirebon meluaskan daerah kekuasaannya ketika terjadi peperangan antara Galuh dan Telaga. Ketika Sultan Agung menyerang Batavia, tempat bercokolnya VOC, Cirebon dijadikan pangkalan militer terpenting Mataram pada tahun 1628 karena letaknya yang strategis. Bertolak belakang dengan ayahnya, Sultan Agung yang anti Belanda, Amangkurat pertama malah menjalin persahabatan dengan VOC. Padahal, jelas-jelas VOC hendak melemahkan Mataram. Amangkurat pertama kerap melakukan tindakan semena-mena sehingga menjadi penguasa yang tidak populer di mata rakyatnya. Waktu itu timbul perseteruan dengan Banten yang semenjak zaman Sultan Agung dianggap penghalang cita-cita Mataram menguasai seluruh Pulau Jawa. Karena khawatir Cirebon jatuh ke dalam pengaruh Banten, Amangkurat pertama berencana menaklukkan Cirebon dengan tipu muslihat yang sangat licik. Ia mengundang menantunya dan sekaligus Raja Cirebon, Pangeran Girilaya, ke Mataram pada kurang lebih tahun 1666 atau 1667. Ternyata setibanya di sana, Pangeran Girilaya beserta kedua orang anaknya Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya malah ditawan. Demi mengisi kekosongan kekuasaan di Cirebon, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat Pangeran Wangsakerta sebagai pejabat Raja Cirebon. Selanjutnya, Cirebon menjadi daerah protektorat Banten. Pangeran Girilaya wafat sebagai tawanan, dan putranya Pangeran Martawijaya beserta Kartawijaya diharuskan tinggal di Mataram sebagai sandera. Amangkurat pertama menyangka bahwa tindakan liciknya itu akan mengakhiri eksistensi Cirebon selama-lamanya. Sejarah membuktikan bahwa dugaannya itu keliru. Kedua orang pangeran ini bersimpati pada Trunajaya yang berontak melawan Amangkurat pertama. Dengan dukungan Sultan Banten, Trunajaya membebaskan kedua orang pangeran itu dan membawa mereka ke Banten. Ternyata baik Pangeran Martawijaya maupun Kartawijaya sama-sama ingin menjadi sultan. Berkat bantuan Banten beserta Trunajaya mereka berhasil meraih kekuasaan lagi atas Cirebon dan sepakat membagi negeri mereka menjadi dua, sehingga pecahlah Cirebon.
Banten menganugerahi kedua pangeran itu gelar sultan pada tahun 1678. Pangeran Martawijaya kemudian dikenal sebagai Sultan Sepuh Syamsuddin, sedangkan saudaranya Pangeran Kartawijaya bergelar Sultan Anom pertama Muhammad Badruddin. Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, ketika kedua orang kakaknya diharuskan tinggal di Mataram sebagai tawanan, Pangeran Wangsakerta telah bertindak selaku pelaksana Sultan Cirebon dengan gelar Panembahan Tohpati. Kini Pangeran Wangsakerta diangkat pula sebagai Sultan Kacerbonan. Belakangan salah satu putra Sultan Anom pertama Muhammad Badruddin mendirikan Kaprabonan. Dengan demikian, terpecahlah Cirebon menjadi 4, yakni Kasepuhan, Kanoman, Kacerbonan, dan Kaprabonan. Penobatan Sultan-Sultan Cirebon ini tampaknya dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten sebagai balas jasa atas dukungan yang diberikan Cirebon terhadap negerinya. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa hendak memperlihatkan bahwa Banten merupakan pelindung bagi Cirebon. Ini merupakan sesuatu yang rumit, karena Mataram menganggap pula Cirebon sebagai vasalnya. Panembahan Tohpati yang menjadi Sultan Kacerbonan akhirnya hanya dianggap sebagai pembantu kakak-kakaknya saja. Karena itu, kini tinggal 2 kesultanan saja yang benar-benar memiliki kekuasaan teritorial beserta politik. VOC mengirimkan pasukannya menyerang Cirebon agar negeri tersebut tidak membantu Mataram. Pada Januari tahun 1681, Kasepuhan dan Kanoman dipaksa menandatangani perjanjian dengan Belanda, yang isinya menyatakan bahwa kedua kerajaan di Cirebon itu akan menjadi sekutu setia VOC. Ini menandakan bahwa Cirebon telah jatuh ke tangan Belanda. Kendati Mataram tetap menganggapnya sebagai salah satu vasal atau daerah taklukan mereka. Baru pada 1705, dalam perjanjian dengan Pakubuwono I, diakui bahwa Cirebon terlepas dari Mataram.